Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Ardana Sutaresmi, NPM 06 2019 107187. Saya akan melakukan demo program tugas akhir, yaitu praktikum basis data. Sini saya membuat proyek sistem informasi rumah makan. Yang pertama, pada Visual Studio Code dibuat file folder terlebih dahulu, SI rumah makan, lalu membuat file koneksi.php. Setelah itu membuat function koneksi. Fungsinya adalah untuk membuat koneksi ke database. Di sini DB hostnya localhost, DB usernya root sesuai default, DB passwordnya kosong, lalu database-nya itu terkoneksi dengan database DB SI rumah makan. Setelah itu buat file routingnya yaitu index.php. Di sini dibuat untuk mengkoneksikan atau memanggil. Yang pertama adalah file koneksi tadi dan juga file-file yang ada pada folder model dan juga controller nantinya. Oke, kemudian kita buat folder model yang pertama yaitu out model, lalu buat kelas out model, lalu functionnya proses out kasir yang parameternya ada nama dan juga password. Nah, fungsinya untuk mengecek data dari database berdasarkan nama dan password. Selanjutnya kelas kasir model. Di sini ada function get. Ini untuk mengambil seluruh data dari database-nya. Lalu ada file kategori model. Yang pertama ada function get. Ini untuk mengambil seluruh data dari database kategori, select bintang from kategori. Lalu ada function process store berdasarkan nama. Ada function get by ID. Ini parameternya ID, lalu proses update berdasarkan nama dan ID kategori, lalu proses delete. Setelah itu menu makanan model. Yang pertama ada function get untuk mengambil seluruh data dari database, lalu function get kategori, function process store untuk memproses seluruh data, function get by ID, function process update, dan yang terakhir proses delete. Selanjutnya di pelanggan model ada get, process store, get by ID. Selanjutnya ada proses update dan juga proses delete. Nah, yang terakhir ada transaksi model, ini sama. Get pelanggan, proses store, get detail transaksi untuk mendapatkan data detail transaksinya. Lalu ada get menu untuk mendapatkan data tabel menu. Get last data, memproses menyimpan salah satu field data. Get detail pelanggan, proses store detail transaksi, get by ID, dan lain-lain. Kemudian buat folder controller, yang pertama adalah out controller. Sini buat public function construct. Ini untuk inisialisasi. Nah, di sini fungsinya ada out kasir, logout, dan juga login untuk kasirnya. Selanjutnya di kelas kasir controller, di sini ada function indexnya untuk ke halaman awalnya. Lalu kategori controller, ini sama, ada index. Lalu tambah data untuk menambah data kategorinya. Lalu store, edit untuk mengedit, update, dan delete. Lalu ada menu makanan, pelanggan controller, dan transaksi controller. Setelah itu dibuat view. View di sini yang pertama ada out, ini indeksnya. Ini untuk
menampilkan halaman awal dari webnya, ada pesan sistem informasi rumah makan, lalu ada kasir, ini indeks untuk tampilan kasirnya. Seperti ini ada ID kasir dan nama yang ditampilkan, lalu ada kategori, ini ada beberapa, add kategori, edit kategori, dan index.php. Setelah itu ada menu, ini indeks. Nah, menu ini maksudnya adalah beberapa menu yang muncul pada dashboard webnya, yaitu ada menu untuk menampilkan kasir, pelanggan, kategori, menu makanan, transaksi, dan yang terakhir adalah untuk logout. Lalu menu makanan ada add menu makanan, edit menu makanan, dan yang terakhir indeks. Yang pelanggan juga sama. Lalu yang terakhir adalah transaksi. Nah, ini dia kan tersambung di database SI rumah makan. Ini tabelnya ada 6, yaitu yang pertama detail transaksi, kasir, kategori, menu, pelanggan, dan transaksi. Berikut untuk deskripsinya, yang kasir fieldnya ada ID pelanggan dan nama pelanggan, menu ada ID menu, nama, harga, dan ID kategori, ini merupakan foreign key-nya. Lalu di kategori ada ID kategori dan nama kategori. Di transaksi ada ID transaksi, tanggal, primary key-nya ada ID pelanggan dan ID kasir, lalu ada status. Lalu yang di detail transaksi itu ada primary key, ID menu, dan ID transaksi. Dan juga satu lagi fieldnya ada jumlah pesanan. Nah, kemudian kita buka webnya. Di sini localhost rumah makan. Nah, kita login sebagai kasir, nama dan passwordnya. Sini ada profil kasirnya, yaitu yang pertama ID kasir dan nama kasirnya. Lalu bisa edit. Kemudian di pelanggan. Nah, pelanggan ini kita bisa tambah data, edit dan hapus. Ini ada 2 pelanggan yang sudah terdaftar. Yang pertama kita coba tambah data. Nama pelanggannya 6. Lalu kita tambahkan. Nah, di sini kita coba untuk edit. Simpan. Nah, di sini sudah berubah namanya, lalu kita hapus. Kemudian ada kategori. Kategori ini untuk mengelompokkan antara makanan dan juga minuman, atau bisa nanti jika ada kategori lain. Ini kita coba tambah data. Next misalnya. Lalu kita tambahkan. Nah, di sini ada terinput 1, lalu kita edit. Jajan. Simpan. Nah, ini sudah berubah menjadi jajan di sini. Kemudian kita coba untuk hapus. Nah, di sini sudah hilang. Lalu ada menu makanan. Nah, menu makanan ini beberapa menu-menu dari makanan dan juga minuman yang tersedia. Nah, ini ada beberapa. Kita coba untuk tambah data. Nah, di sini ada pilihan kategorinya. Jadi, dia akan sesuai dengan kategori yang dipilih. Misalnya kita pilih minuman. Namanya teh hangat. Harganya 3.500. Kita tambah data. Nah, di sini dia sudah muncul teh hangat 3.500.
kategorinya termasuk ke dalam minuman. Lalu kita coba untuk edit menjadi jeruk hangat, misalnya harganya 3.000, disimpan. Nah, oke, seperti itu. Lalu kita coba untuk hapus. Nah, dia sudah terhapus. Kemudian setelah menu makanan ada transaksi. Transaksi ini adalah transaksi dari pelanggannya. Jadi di sini kita pilih pelanggannya. Oke, kita coba untuk di sini saya sudah membuatnya, soalnya kita coba untuk tambah pelanggan dulu lagi. Misalnya namanya Sasa, kita tambahkan. Nah, di sini dia kan belum ada transaksinya. Ini yang sudah saya coba sebelumnya. Nah, kemudian kita pilih pelanggan di atasnya, namanya Sasa, tambahkan. Nah, dia di sini dapat memilih menu yang tersedia. Kita pilih misalnya ayam, tadi berapa ya harganya? Menu makanan ayam bakar 17.500. Sasa, tambahkan. Pilih menu ayam bakar, jumlah pesanannya 2 misalnya. Lalu kita simpan. Nah, di sini ayam bakar 17.500, jumlah harganya adalah 35.000. Nah, ini kita coba kembali dulu ke transaksi. Nah, di sini di informasi Sasa sudah ada. Sebelumnya ini Sasa sudah ada, tetapi dia statusnya belum di check out. Nah, masih merah. Setelah itu maksudnya belum terkonfirmasi ya. Jadi kita pilih ke keranjangnya terlebih dahulu, lalu kita bisa check out di sini. Kalau ingin menghapus, ini bisa delete. Nah, kita check out. Oke. Setelah itu kita lakukan pembayarannya. Misalnya uangnya 100.000. 100.000 kita bayar. Nah, di sini dia sudah check out. Sini sudah terkonfirmasi. Kita lihat detailnya. Ini ada tanggal transaksinya, lalu nama pelanggannya, kemudian ada ini menu yang dipesan dan jumlah pesanan serta jumlah harganya. Oke, jika sudah kita bisa logout. Nah, sekian penjelasan demo program project dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.